user itu sudah biasa ya memakai solder seperti ini. Dan ini adalah solder yang saya punya sudah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Ini sudah yang kedua kalinya ya saya ganti elemen dalamnya. Dan solder ini cukup berkualitas ya kawan-kawan, karena dia lebih awet dan panasnya juga bagus ya, 60 watt. Ini adalah solder 60 watt, cukup berkualitas ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ya isinya seperti apa. Jadi ini yang kedua kalinya ya saya modif, saya ganti bagian elemen dalamnya. Untuk yang pertama itu kasusnya rusak ya, sedikit terjadi letupan sehingga dia putus. Kemudian yang kedua ini dia sudah tidak panas lagi ya, sudah tidak panas lagi. Jadi saya ganti saja bagian elemen dalamnya. Dan ini cukup selisihnya cukup banyak ya dengan solder yang agak murah, mungkin sekitar 5 kali lipat ya. Nah jadi seperti ini ya bagian dalamnya, kita bongkar saja. Jadi dia juga ada LED-nya ya, LED-nya indikator untuk nyalanya. Dan seperti inilah solder yang saya pakai ya, dia cukup berkualitas, ada resistor juga dioda untuk mengatur daya dari solder ini 60 watt. Dan panasnya ini sangat cepat ya kawan, kalau dicolok ke listrik itu hanya membutuhkan mungkin 1 menit lebih ya, 1 menit sedikit, lebih sedikit itu sudah panas, sudah bisa dipakai. Dan walaupun kita lupa ya kecolok itu, ini masih normal ya, tidak terjadi short atau overload. Jadi ini kemarin saya modif dengan solder yang mata kecil ya, sebenarnya ini matanya agak besar. Kemudian saya modif dengan mata yang agak kecil, makanya ini saya ganjel ya agar dia tidak gerak, agar dia tidak bergerak saat ditekan-tekan itu ya. Jadi dia terlihat kuat. Jadi untuk mengganti elemen saya biasa memotong kabel ini ya, kabel yang tahan panas ini saya potong saja. Jadi nanti kita tinggal sambung ya sama elemen yang baru. Dan ini 2 lapis ya kawan-kawan, yang kecil sama yang besar ini selongsongnya 2 lapis. Kemarin saya kasih baut skrup agar dia tidak bergerak. Dan solder ini lumayan tinggi ya, jam terbangnya ini cukup tinggi. Jadi untuk 1 tahun ini saya 2 kali ya ganti elemen, bukan ganti soldernya ya. Dan soldernya masih bagus ya, untuk modulnya masih bagus. Jadi seperti ini ya modulnya, dia ada dioda, resistor, serta ada LED-nya juga. Dan kabelnya juga lumayan besar ya. Jadi nanti kita sambung saja di sini. Tentunya 2 kabel pasa dan netral ini nggak boleh gabung ya kawan-kawan, harus benar-benar diisolasi dengan kuat.
Dulu sih saya sering beli solder yang 15 ribuan ya, tetapi itu tidak bertahan lama dan cukup menjengkelkan ya. Kenapa? Karena lama baru panas. Soldernya baru panas itu mungkin sekitar 15 menit lebih ya, baru panas, baru bisa dipakai. Kalau ini cuma 1 menitan saja sudah bisa dipakai. Dan ini 60 watt ya kawan-kawan. Jadi ini selongsong yang aslinya ya. Nah, jadi ini ya isi elemen yang baru dan akan kita pasang ke solder yang lama ini. Jadi seperti ini penampakannya, dan ini matanya yang agak besar ya kawan-kawan, seperti aslinya. Jadi dia masuk di selongsong ya, masuk di selongsong ini. Dan kabel ini nggak boleh gabung ya, nggak boleh gabung karena bisa terjadi short. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya antara dua kabel ini. Ini ada baut skrup yang besar dan ada yang kecil ya, beda. Ya beda-beda. Dia untuk baut skrup ini fungsinya untuk menjepit dari batang tembaga ya, batang tembaga yang kita solderkan ke objek. Jadi batang tembaganya tidak bergeser ya, tidak bergerak-gerak, dia dalam keadaan posisi tetap ya, karena diapit oleh skrup ini. Dan ini penampakan yang lama ya, yang sudah rusak, dan dia putus di bagian dalam ya, di bagian dalam. Dan ini batang tembaganya harus kita bersihkan dulu dengan digosok ya, dengan apa itu namanya, dengan amplas ya kawan-kawan. Dan ini sudah saya gosok ya, kelihatan bagus, kelihatan bening lagi. Nanti kita buktikan ya seberapa lama durasinya waktu kita colok ke listrik, dia bisa panas atau ready untuk dipakai, berapa menit atau berapa detik, kita lihat ya. Dan untuk solder 60 watt ini terasa panas sekali ya kawan-kawan. Untuk plat tipis itu sangat panas, panasnya luar biasa ya. Jadi tinggal kita pasang ya soketnya ini. Usahakan diisolasi dengan kuat ya kawan-kawan antara dua kabel tadi, karena itu merupakan kabel listrik pasa dan netral ya.
Satu lagi ya, untuk meredam panas dari solder ini nanti saya kasih sebuah komponen dari heatsink ya, agar panasnya bisa menyebar atau terbagi ke heatsink itu, yang mana bertujuan untuk usia pakainya bisa lebih awet ya kawan-kawan. Ya lumayan lah kalau bisa awet 10% sampai 20%, karena dia tidak terlalu panas, ada pembagi panasnya. Dan ini sudah nyala ya lednya, saya colok. Kita lihat ya berapa detik, berapa menit. Ini tidak ada jeda, ini real ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di durasinya berapa menit, nanti dia bisa ready untuk dipakai. Dan ini buat stok ya kawan-kawan, saya beli 2 kemarin. Oke, jadi ini tidak ada jeda ya kawan-kawan, ini real. Dan ini belum 1 menit ya saya colok. Nah, terlihat panas ya kawan-kawan. Ini sudah terlihat panas, dan apakah timah bisa mencair ya? Kita coba dengan timah. Dan ini timah yang agak besar ya, 1 mili ini ya ukurannya, bukan yang 0,8 atau 0,6. Dan ini sudah mencair ya, sudah masak. Artinya belum 1 menit ini sudah ready ya kawan-kawan. Kita bisa menghemat waktu untuk melakukan pekerjaan. Oh ya, jangan lupa ya, saya selalu menggunakan test pen ya kalau mengerjakan suatu elektronik. Seperti solder ini juga saya lakukan pengetesan. Ya, kita buat jaga-jaga saja, siapa tahu ada kebocoran arus, karena ini arus 220 volt ya. Dia tidak dikonversi ke DC ya, dia langsung ke 220 volt. Tetapi ada modul pengatur untuk daya listrik saja, yaitu 60 watt. Oke, aman ya, jadi ini aman digunakan. Nah, ini terasa panas sekali ya kawan-kawan. Maklum ya, ini saya rasa lebih baik lagi kita gunakan sebuah heatsink ya, untuk menyebarkan panasnya. Jadi nggak apa-apa ya, saya sedikit capek, sedikit cerewet dalam melakukan pekerjaan elektronik ini. Dan setiap solder saya ya, akhir-akhir ini saya pakai heatsink. Dan saya rasa itu bisa menyebarkan panasnya, yang mana fungsinya usia pakai bisa lebih panjang. Karena kawan-kawan bisa lihat langsung ya, tadi kabel yang 2 tadi yang masuk ke lilitan dalam itu kecil ya, kecil sekali, dan itu bisa putus jika dia terlalu panas. Jika dia sudah overheat ya, dia bisa putus. Dan kulitnya yang tahan panas itu pun bisa terbakar ya, bisa meleleh. Maka dari itu kita ada baiknya untuk melakukan pemasangan heatsink. Dan ini heatsink dari IC ya, dari IC televisi. Dan yang penting ini tidak mengganggu proses pekerjaan ya. Heatsink ini tidak mengganggu proses pekerjaan, yang mana ini sangat ringan karena dia dari aluminium, sangat ringan dan tidak menutup dari atau menghalangi dari penglihatan ya, tidak. Oke, kita coba panasin ya, kita coba colok ke listrik. Apakah heatsinknya juga ikut panas? Nanti kita kelihatan ya. Kita coba. Mudah-mudahan heatsinknya juga ikut berkontribusi ya kawan-kawan, dalam menahan panas.
ini baru beberapa detik ya saya colok. Nah, ini sudah terasa hangat ya, sudah terasa hangat, tetapi masih lebih panas lagi bagian yang casing dari soldernya ya. Kita lihat lagi beberapa waktu apakah dia akan menyebar lagi panasnya. Kita coba kasih vlog ya supaya kelihatan asapnya. Jika ada saran ya, kawan-kawan bisa kirim ke sini komennya untuk saran atau kritik. Saya siap menerima ya kawan-kawan. Apapun yang kawan-kawan ingin utarakan selalu saya terima dengan lapang dada. Dan ini sudah kelihatan ya, sedikit asap, artinya dia sudah ikut berkontribusi. Kawan-kawan bisa zoom ya, itu vlognya ikut mencair juga. Kawan-kawan bisa zoom ya handphonenya atau laptopnya.